Yang pertama itu di OYH Pak. Satu, OYH nanti kita rebutkan kira-kira tempatnya di mana, karena ini dalam kota. Kemudian yang kedua, kami menempatkan di Sriwini. Sehingga tidak kepada siapa. Nah, ini dalam satu forum ini yang ingin kita sampaikan kepada kita semua. Sehingga hadirnya Provinsi Papua Tengah mudah-mudahan merubah sedikit wajah di Kabupaten Nabire. Mudah-mudahan merubah sedikit wajah sehingga masyarakat juga tidak mengeluh kalau ada kebakaran. Itu makanya tadi saya izin ke ibu-ibu bilang hari ini Pak Kabir kebakaran untuk segera kirim foto itu sudah sampai di mana kendaraannya, sampaikan kepada pihak ketiga segera barang itu dikirim baru kita lakukan pembayaran. Karena ini lumayan mahal, jadi segera untuk dilakukan. Tinggal nanti mobil ini kita taruh di mana, nanti kita koordinasi pada saat ini untuk cari solusi terbaik. Laporkan ke ibu apakah mobil itu saya taruh di kantor gubernur atau nanti taruh di pos polisi yang ada di OGD. Nanti kita buat piket daftar di situ. Menurut undang-undang pemerintah daerah, dia berada bertanggung jawab di pemerintah. Di provinsi itu tergantung kepada daerah. Kenapa saya bilang tergantung kepada daerah dan kesiapan daerah? Ada yang bisa berdiri sendiri, ada atau dia menjadi satu kesatuan bergabung dengan pemerintah provinsi. Di kabupaten juga demikian. Karena kebetulan sejarah ini saya tahu dulu Damkar dia berada di Satpol PP. Tapi karena undang-undang yang baru ada edaran Kemendagri kepala BNPB dan ada surat edaran Menteri Dalam Negeri, dia dialihkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nabire. Ini contoh saja, tapi dia menjadi satu bagian tusi di bidang kedaruratan. Kalau tidak salah bisa dimohon koreksi oleh Pak Hamudi dan di sana. Bidang kedaruratan masuk di sana. Nah, ada juga daerah yang dia gabung di bidang transit di Satpol PP. Iya, begitu. Satpol PP dia masuk di sini. Teknis kebakaran, terutama di Nabire dulu. Kalau mobil sudah ada, berarti nanti kita rumuskan juga. Kalau mobil ada, personilnya bagaimana dari provinsi ada. Nanti kami mohon penguatan dari BPBD Nabire, penguatan tenaga sumbernya berapa, dari SAR berapa, dari Polres berapa untuk sumber daya manusianya. Untuk mobilnya Polres pasti sudah ada, tambah nanti BPBD provinsi ada. Nanti mau anak asli Nabire yang dipercayakan oleh Pak Bupati kemarin untuk mengurus kantor penanggulangan bencana daerah Kabupaten Nabire, menggantikan posisinya Mbak Fon. Baik, yang terhormat pimpinan penanggulangan bencana Satpol dan Damkar Provinsi Papua, yang terhormat Pak Kapolres Kabupaten Nabire atau yang mewakili, yang terhormat Pak Dandim 1705 Nabire atau yang mewakili, yang terhormat juga Undan Desimur atau yang mewakili, yang terhormat juga Undan Satpol Air atau yang mewakili, dan juga kepada pemerintah sosial Provinsi Papua Tengah, yang dinas sosial Provinsi Papua Tengah yang mewakili, dan seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sampaikan dan rekan-rekan yang hadir di saat siang hari ini. Hormat saya kepada kita semua. Pertama-tama kita patut menyampaikan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan kasih-Nya, perkenannya kita bisa bertemu di hari ini. Saya sampaikan terima kasih banyak atas undangan yang diberikan kepada kami. Memang awal saya bicara kebakaran ini satu hal yang sangat penting dalam hidup manusia kepada siapa saja. Hal ini harus selalu dijaga terus oleh kita semua orang. Ini adalah merupakan satu tanggung jawab besar, bukan kepada kami penanggulangan bencana, tetapi ini kepada kita semua elemen dinas-dinas terkait yang ada dalam sebuah pemerintahan, baik di kabupaten maupun di provinsi.
Baik, mungkin saya akan ceritakan sedikit tentang apa yang harus kami sampaikan. Pak Bung sendiri tahu, tadi sudah ada singgung-singgung sedikit tentang perlengkapan bagi penanggulangan bencana di Kabupaten Nabire. Ini Mas sendiri tahu kondisi Kabupaten Nabire sampai hari ini. Jadi memang kami dan kabupaten ini sangat sulit untuk bisa membuat sesuatu dengan tupoksi yang ada pada kami penanggulangan bencana, apalagi kepada bidan damkar itu, kedaruratan itu. Kalau kabupaten memang damkarnya dia ada di bidang kedaruratan. Kita tidak bisa buat apa-apa hari ini karena peralatan tidak ada. Sampai hari ini Nabire itu tidak punya mobil pemadam kebakaran. Makanya berapa waktu ini selalu terjadi kebakaran, kami tidak bisa bikin apa-apa. Mau turun bikin apa? Kita mau turun isiar dengan ember. Tidak ada sama sekali. Nah, itulah kelemahan pemerintah daerah. Saya tidak tahu kenapa, mungkin terbatas anggarannya atau kenapa, tapi saya sering ngotot. Tadi Pak Pun kasih tahu, saya bisa bicara di media, di Papua Pos, apa segala, di RRI, tapi itulah jawaban pimpinan daerah bahwa anggaran terbatas, jadi kami tidak bisa buat apa-apa. Begitu. Jadi kekurangan kami itu, Pak Pun tahu. Mungkin lewat ini koordinasi ini kita kerjasama, mungkin Pak Lurah di provinsi jadi mungkin bisa bantu kami dorong-dorong ke atas. Karena di atas kami Bapak Lurah jadi mungkin bisa bantu dia kami di bawah. Nah, itu yang pertama, damkar itu. Lalu memang perlu kita kerjasama. Saya senang kita harus kerjasama karena memang kita jadi satu, terutama penanggulangan kebencanaan kebakaran dan bencana banjir dan segala itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ke depan seperti tadi Pak Pi kasih tahu, kalau ada pelatihan di mana, entah di Jakarta atau di Nabire, saya punya personel di kantor ini juga sudah kurang, hanya ada beberapa orang saja yang waktu itu ke pelatihan pertama. Nah, saya juga sudah rencana kalau ada anggaran Pemda membiayai kami, maka saya mau kirim beberapa orang pergi untuk pelatihan lagi khusus damkar ini kedaruratan. Tapi karena terbatas dana, RK kemarin kita susun, diajukan tidak diakomodir. Akhirnya rencana ini gagal, tidak jadi kirim anak-anak ke sana untuk pelatihan damkar seperti teman-teman di provinsi. Itu kekurangan kami. Jadi saya pribadi dan BPBD kami sangat siap kerjasama antara kabupaten dan provinsi dan teman-teman lain di beberapa PD. Selalu siap. Cuma itu kekurangan kami itu, damkar terutama, terus teman-teman harus ikut pelatihan dengan semua fasilitas yang tadi disampaikan, pakaian anti api dan segalanya. Lalu kan Pak Pik masih sekretaris kan kita sudah usulkan, tetapi tidak diakomodir semua peralatan sampai dengan anak-anak punya uang jaga, dan kita harus bangun pos jaga, stay selalu di kantor 2x24 jam untuk pencegahan kebakaran yang terjadi, dan hal ini harus dilakukan. Nah, saya setuju tadi Pak Pik kasih tahu, puji Tuhan karena bisa ada damkar untuk provinsi untuk kita menanggulangi hal ini dulu. Walaupun kamu kabupaten belum ada, tapi provinsi sudah ada, harus ditaruh di satu titik di tengah kota, entah kali di pos kota atau di mana, dan itu selalu stay 2x24 jam. Kita semua akan terlibat. Saya akan kirim teman-teman dari kantor juga yang sudah pernah pelatihan datang dibantu teman-teman di provinsi untuk stay. Gitu. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Ya, saya berusaha terus, tetapi itulah jawaban dari Pemda. Tapi pastikan beberapa waktu lalu ada sampaikan, mudah-mudahan tahun depan kita bisa diberikan bantuan mobil pemadam. Tapi saya cek langsung ke Pati, memang harganya lumayan. Kalau yang 5.000 liter itu kapasitasnya 5.000 itu 1,6.
4.000 liter itu 1,4. Saya langsung konfirmasi dengan pabrik yang siapkan itu dari mana. Mudah-mudahan bisa dijawab tahun depan. Jadi saya tidak banyak bicara. Mungkin saya mau sampaikan bahwa kesiapan saya siap. Yang mana ini adalah tupoksi kami di daerah. Provinsi hanya tinggal mendorong, tetapi mari kita kerjasama yang baik demi keselamatan masyarakat di Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah. Sudah provinsi jadi harus warna dari Pak Afif. Kami mohon izin Pak, kami mewakili Pak Kapolres, beliau tidak di tempat dari luar daerah, dari Semarang. Jadi beliau beberapa hari ini dia ada di luar kota. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya langsung saja karena waktu tadi menyampaikan bahwa setengah satu sudah harus meninggalkan ruangan rapat. Jadi ada dua saja Pak, ada dua saja. Mungkin kita sama-sama apakah disetujui atau tidak, karena sekarang kalau masalah pemadam kebakaran kami dari tahun ke tahun sangat sulit, yaitu masalah air Pak. Masalah air tadi sudah disampaikan bahwa masalah penampungan air secara hidrolik ataupun tempatnya di mana, kami saran saja Pak, kami ada tiga tempat yang sekiranya kita bisa membekam apabila terjadi sesuatu kebakaran yang sifatnya kalau memang itu ada di kota, nanti kita siapkan secara hidrolik atau penampungan air. Itu ada 3 tempat yang kami rencanakan. Yang pertama itu di OYH Pak, 1 OYH nanti kita rebutkan kira-kira tempatnya di mana, karena ini dalam kota. Kemudian yang kedua kami menempatkan di Sriwini Pak, jadi bisa membekap Sriwini dan Sanguba dan sekitarnya Pak. Sriwini sebelah mana? Ya itulah nanti kita bisa rebutkan, kita rebutkan kira-kira tempatnya, mungkin dari provinsi akan bisa koordinasi dengan kabupaten kira-kira tempatnya di mana. Apabila barang itu misalnya alat kebakaran juga ada, tapi toh air juga kita susah, itu nanti setengah mati. Yang utama itu penting yang 3 ini, Sriwini, Sriwini dan Wonorejo Pak. Wonorejo ini kita bisa bekam, Wonorejo dan Karang apa semua kita bisa alihkan ke sana. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah pemadam kebakaran kami yang ada di Polres Pak, mohon izin mohon kiranya mungkin dari provinsi ataupun dari kabupaten bisa peralatan yang ada di Damkar sekarang Pak. Kami sangat kesulitan apabila barang itu sangat rusak, itu pun kita hanya akal-akalin sehingga sampai saat ini bisa berjalan. Jadi mungkin peralatan yang di Damkar itu mohon secepatnya mungkin kami bisa ganti itu sementara waktu Pak, karena melihat pemadam kita ini kalau nggak salah dari tahun 2010 Pak sampai sekarang, 2010 sampai sekarang itu pun alat-alat yang kami pergunakan itu pengadaan sama sekali selang apa semua otomatis. Kita berusaha bagaimana caranya bisa jalan barang itu Pak. Mungkin kalau sampai di lapangan itulah mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melihat keadaan kami sangat-sangat prihatin apabila kami dimaki-maki sama masyarakat alat yang sangat tidak memadai. Jadi mohon kiranya Pak bisa peralatan yang ada di Damkar ini bisa dinyatakan mulai sekarang Pak. Kita jangan menunggu mungkin tahun depan atau bagaimana, karena kita tidak tahu kebakaran yang terjadi di Nabire. Salah satunya kebakaran yang ada di Polres, cuma itu saja Pak. Kita pun minta bantuan dari bandara, itu pun sama sekali susah, karena kita harus izin lagi. Jadi ada 2 Pak, water cannon 1 dengan pemadam kebakaran itu. Mungkin alat-alat yang ada di pemadam kebakaran dengan water cannon itu mungkin apabila disetujui akan kami mengajukan kira-kira peralatan apa saja yang dibutuhkan Pak. Karena takutnya kalau kita nunggu mungkin dari provinsi pemadam kebakaran itu belum jalan, jadi mungkin sekiranya bisa dibantu Pak. Nanti kami mengajukan kalau sekiranya dipenuhi akan kami ajukan kira-kira lainnya kemana sehingga kita bisa sama-sama dapat melaksanakan kegiatan pengajuan kami Pak.
Terima kasih. Saya kembali Pak. Baik. Mungkin selama ini masyarakat untuk menghubungi tim pemadam masih kurang. Contoh mungkin ada nomor api yang paten, sehingga bisa mempermudah untuk masyarakat umum dalam menghubungi tim pemadam kebakaran yang ada di Kota Nabire ini. Itu saja dengan sekian. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Dadi atau beliau wakili usulan untuk kita satu call center nanti. Kalau PT Telkom nanti kita undang lagi khusus untuk yang nomor call center 1. Saya juga tidak tahu mekanismenya bagaimana. Kalau dulu pernah di Nabire kita bikin HP sendiri, bikin nomor sendiri, yang satu itu dia bawa, kadang-kadang tidak tahu kemana HP itu yang harusnya. Tapi ke depan nanti nomor itu di pos penjagaan, di pos penjagaan kita nanti kita siapkan itu. Bagusnya memang saran kami terima, nanti kita diskusikan untuk tidak lanjuti keputusan beliau yang masukkan. Mungkin selanjutnya saya mau bikin sipur tiap hari saya main tenis dengan beliau Pak. Sering latihan tembak saya ikut sipur Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan ke kami. Yang terhormat pimpinan rapat, para hadirin yang terhormat. Saya mewakili dari Danjen Sipur. Kebetulan Danjen Sipur juga sedang ada kegiatan di Jayapura. Makanya kami mewakilkan. Perkenalkan secara singkat, nama kami Kapten Komseni Selo Prawoto. Terkait masalah untuk yang kita bahas untuk penanganan kebakaran, kami ada beberapa masukan atau gagasan. Di samping dari usul yang sudah banyak diutarakan, menurut kami usul-usul yang sudah diutarakan memang sudah yang terbaik dari yang baik. Tapi kami mungkin ada beberapa poin mungkin memang bisa menjadi masukan juga. Yang pertama, salah satunya yaitu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Apa dan bagaimana tindakan pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dalam menghadapi suatu bencana kebakaran. Contohnya seperti air kompor meledak, pasti akan beda penanganannya dengan konsleting listrik. Mungkin itu yang bisa menjadi gambaran untuk disosialisasikan. Terus yang kedua, selain sosialisasi terhadap masyarakat, mungkin perlu juga diberikan pelatihan dasar kepada anak-anak sekolah, mungkin tingkat SMA atau kuliah, terkait ya penanganan atau pelatihan dasar terhadap kebakaran. Dan mungkin bisa juga dilatihkan lain tentang apa yang ada di dalam pelatihan yang biasa dilakukan oleh pemadam kebakaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, mungkin kami dapat usulkan, mungkin perlunya ada perda terkait untuk penyediaan dan melengkapi perlengkapan alat pemadam kebakaran di setiap tiap toko. Mungkin bisa kita spesifikkan toko-toko, mungkin yang toko-toko besar seperti itu mungkin harus dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Jadi tanpa harus menunggu api itu besar, dengan alat-alat yang ada sementara bisa untuk mencegah, syukur-syukur bisa untuk mengatasi. Dan mungkin untuk di tempat-tempat umum seperti contohnya pasar, rumah sakit, dan tempat-tempat vital lainnya, mungkin bisa dari Pemprov menyediakan apar-apar itu untuk ditempatkan di lokasi-lokasi strategis tersebut. Mungkin demikian masukan atau usulan dari kami untuk waktu yang telah diberikan, dan mengucapkan terima kasih. Iya.